Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Vilda Nur Amalia dengan nomor absen 24 dengan NIM 19317100026 akan menjelaskan tentang perhitungan biaya proyek di mata kuliah Manajemen Proyek. Yang pertama, kita membahas tentang outline-nya. Outline definisi proses manajemen biaya project selection methods. Yang pertama, ada net present value analysis. Yang kedua, ada weighted scoring model. Yang ketiga, balanced scorecard. Yang keempat, scope planning process dan scope statement. Yang kelima, scope definition process dan WBS. Dan yang terakhir, yang keenam, scope verification dan scope change control. Selanjutnya, kita membahas tentang proses manajemen waktu proyek. Ada beberapa proses-proses di proses manajemen waktu proyek. Yang pertama ada definisi aktivitas, pengurutan aktivitas, perkiraan lama aktivitas, pembuatan jadwal, dan yang terakhir, pengendalian jadwal. Di poin yang ketiga, kita membahas tentang definisinya. Definisinya di sini membahas tentang biaya. Biasanya dalam unit mata uang adalah sumber daya yang dikorbankan untuk mencapai tujuan tertentu atau sesuatu yang diberikan sebagai ganti. Manajemen biaya proyek mencakup proses-proses yang dibutuhkan untuk menjamin proyek bisa diselesaikan sesuai budget yang sudah disetujui. Lalu yang poin yang keempat, kita membahas tentang proses manajemen biaya. Ada beberapa proses manajemen biaya. Yang pertama, perencanaan SD, dalam artian apa dan berapa banyak SD yang harus digunakan. Ada estimasi biaya dan SD yang diperlukan, cost budgeting, alokasi estimasi biaya ke masing-masing item pekerjaan, atau garis dasar pengukuran performansi. Dan yang terakhir, pengendalian biaya, pengendalian perubahan terhadap budget proyek. Poin yang kelima, ada perencanaan sumber daya. Perencanaan sumber daya ada beberapa juga. Yang pertama, sifat proyek dan organisasi akan mempengaruhi perencanaan sumber daya. Yang kedua, beberapa pertanyaan untuk dipertimbangkan. Yang pertama ada akan sesulit apa untuk melakukan pekerjaan tertentu dalam proyek tersebut. Poin yang kedua, adakah sesuatu yang unik dari pernyataan ruang lingkup proyek yang akan mempengaruhi sumber daya? Yang ketiga, bagaimana riwayat organisasi dalam melakukan pekerjaan yang sama? Yang keempat, apakah organisasi mempunyai atau dapatkah mereka mendapatkan orang, peralatan, dan material yang mampu dan tersedia untuk melaksanakan pekerjaan? Poin yang keenam, membahas tentang estimasi biaya. Ada beberapa estimasi biaya. Yang pertama yaitu, output penting dari manajemen biaya proyek adalah estimasi biaya. Yang kedua, ada beberapa tipe estimasi biaya, perangkat, dan teknik untuk membantu membuat estimasi biaya tersebut. Dan yang terakhir, membuat rencana manajemen biaya yang menggambarkan bagaimana variasi biaya akan dikelola dalam proyek juga penting. Poin yang ketujuh, kita membahas tentang jenis estimasi. Di sini ada tabel. Yang pertama, ada type of estimate, kapan dilakukan, kenapa dilakukan, dan akurasi. Kita dapat melihat di tabel ini. Selanjutnya, kita membahas tentang perangkat dan teknik estimasi biaya. Ada 3 perangkat dan teknik dasar untuk estimasi biaya. Yang pertama yaitu analogi atau top-down. Gunakan biaya aktual dari proyek yang serupa sebelumnya sebagai dasar estimasi baru. Yang kedua, bottom-up. Estimasi biaya untuk masing-masing item pekerjaan dan menjumlahkan mereka untuk mendapatkan jumlah total. Yang terakhir, parametrik. Gunakan karakteristik proyek dalam model matematika untuk estimasi biaya. Poin yang ke-9, kita membahas tentang cost budgeting. Cost budgeting mencakup alokasi estimasi biaya proyek ke masing-masing item pekerjaan dan memberikan garis biaya.
garis dasar biaya. Dan yang ke-10, step cost budgeting. Step cost budgeting ada beberapa juga. Yang pertama ada cost aggregation, yaitu masing-masing dimasukkan ke dalam UBS yang diberi sesuaian. Yang B, cash reserve. Jika sudah mengevaluasi resiko, sisihkan cash reserve untuk menanggulangi resiko tersebut. Pengendalian biaya. Pengendalian biaya proyek mencakup yang pertama mengawasi kinerja biaya, menjamin bahwa hanya perubahan proyek yang tepat yang akan masuk ke dalam garis dasar biaya yang direvisi, memberikan informasi kepada stakeholders mengenai perubahan yang disetujui yang akan mempengaruhi biaya. Yang ketiga, tujuan utama dari pengendalian biaya yaitu apa perlu yang dirubah sehingga biaya tidak melebihi anggaran. Dan yang ketiga, alat yang digunakan yaitu Earnest Value Management. Dan yang ke-12 kita membahas tentang Earnest Value Management atau EVM. EVM adalah teknik pengukuran kinerja proyek yang mengintegrasikan lingkup waktu dan biaya. Berdasarkan garis dasar atau cara original plus perubahan yang tidak disetujui, kita dapat menentukan seberapa proyek mencapai tujuannya. Kita harus memasukkan informasi aktual secara periodik untuk bisa menggunakan EVM. Poin yang ke-13, istilah-istilah dalam EVM. Istilah-istilah dalam EVM itu ada Planet Value atau PV, lalu ada Actual Cost atau AC, yang ketiga ada Planet Value atau EV. Planet Value disebut juga budget adalah bagian dari estimasi biaya total yang telah disetujui yang direncanakan untuk digunakan untuk suatu aktivitas pada waktu tertentu, dan yang actual cost adalah total biaya langsung dan tidak langsung yang tercakup dalam penyelesaian pekerjaan pada waktu tertentu. Dan yang terakhir ada earned value adalah estimasi nilai dari pekerjaan fisik aktual yang diselesaikan. Selanjutnya kita membahas poin yang ke-14 yaitu untuk menghitung PV tentukan BAC atau budget at completion. Untuk menghitungnya kita melakukan untuk menentukan BAC-nya yaitu dengan cara PV sama dengan BAC kali plan complete persennya. PV sama dengan BAC kali actual complete persennya. Bagaimana jika AC lebih dari PV? Contohnya, untuk membangun sebuah kafe, total anggaran yang diberikan klien adalah 100 juta. Waktu yang diperlukan adalah 2 bulan. Saat ini sudah akhir bulan ke-1. Bagaimana kita cara mengetahui BAC dan PV-nya? Pada saat klien mendatangi lokasi, ternyata pekerjaan baru selesai 40%. Bagaimana dengan EV? Lalu di sini kita akan menghitung tentang tepat jadwal atau molornya, yaitu ada SPI atau Schedule Performance Index. Kita bisa menggunakan dengan cara SPI sama dengan EV bagi PV menjadi SPI sama dengan 1, jadi kita dapat mengetahui tepat jadwalnya, atau SV atau Schedule Variance yaitu SV sama dengan EV dikurangi PV. Jadi seberapa tepat atau molornya dari jadwal kita dapat mengetahui di sini. Selanjutnya SPI dan SV. Tepat jadwal atau molor. Jika molor, apa yang harus dilakukan? Nah,
Selanjutnya kita dapat mengetahui juga tepat atau modul anggarannya juga dengan cara CPI atau Cost Performance Index, dengan cara CPI sama dengan EV atau A dibagi AC menjadi 1. Berarti artinya itu tepat anggaran. Dengan CV atau Cost Variance, CV sama dengan EV dikurangi AC. Jadi kita dapat mengetahui juga melihat seberapa besar kelebihan atau kekurangan kita dari anggaran tersebut. Bagaimana dengan anggaran yang dipakai pada akhir bulan ke-1 adalah 57,5 juta? Bagaimana dengan CPI dan CV-nya? Bagaimana tepat anggaran atau tidak? Jika membengkak, apa yang harus kita lakukan? Kita bahas di poin 15, yaitu forecast. Oke, forecast meramalkan total biaya yang dikeluarkan hingga proyek selesai dikurangi EAC atau Estimate at Completion. EAC sama dengan BAC dibagi CPIC TC atau Estimate to Complete. Jadi kita dapat mengetahui seberapa banyak uang yang mungkin akan dipergunakan dalam proyek. ETC sama dengan EAC dikurangi AC, BAC Variance at Completion. Seberapa membukanya biaya proyek dan apakah kalian mampu memenuhi biaya tersebut? BAC sama dengan BAC atau EAC. Terima kasih. Demikian presentasi dari saya. Semoga hasil yang didapatkan dari presentasi ini bisa bermanfaat untuk kita semuanya. Jika ada kekurangan atas penyampaian dan tindakan saya, ucapkan maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.